Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Devi Sera. Di sini saya adalah motivator magang dari unit Bimba Harvest Orchid. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari ke-10 yang bertemakan tentang kurikulum baca yang kedua. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu adalah materi tentang 4 Afrika. Nah, untuk yang pertama, apa kepanjangan dari 4 Afrika? Yaitu adalah 4 huruf verbal kembar. Yang kedua, apa pengertian dari 4 Afrika? Yaitu adalah suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang sama katanya yang kembar dan hanya diucapkan saja tanpa ditunjukkan simbolnya. Lalu yang ketiga, apa syarat sebelum 4 Afrika? Untuk syaratnya itu tidak ada syaratnya karena kita bisa lihat dari kurikulum bagan kurikulum bacanya, kalau di situ itu tidak ada garis tebal sama sekali sehingga tidak ada syarat yang harus terpenuhi dulu. Lalu untuk yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVK. Nah, untuk katanya itu ada seperti bobo, bibi, dada, dede, gigi, kuku, mama, mimi, papa, pipi, susu. Nah, seperti itu. Lalu yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVK? Nah, untuk tujuan utamanya itu adalah agar anak menyukai kegiatan verbal dari 4 HVK. Lalu untuk tujuannya itu adalah untuk membentuk logika anak agar anak mengerti bukan menghafal. Lalu agar anak mengerti untuk mengucapkan bunyi penggabungan dari huruf konsonan dan vokal. Oke, yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVK? Nah, untuk caranya itu ada macam-macam. Kita itu bisa melakukan dialog menggunakan bahasa Bimba atau verbal. Lalu motivator memverbalkannya seperti contoh gini, kakak coba dong kita dulu yuk gigi kita panggil bareng-bareng yang kakak, GI GI gigi GI GI gigi, seperti itu. Lalu diulang sebanyak 3 kali. Lalu bisa juga kita dengan lagu Bimba, lalu bisa dengan bercerita atau berdongeng dan bermain yang lainnya. Oke, yang ketujuh, untuk yang ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVK? Nah, untuk evaluasi tujuan utamanya itu adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi dari si anak, itu yang paling utama ya. Lalu jika anak sudah terlihat semangat, sudah terlihat gembira, lalu anak juga seperti tertarik, berarti tujuan utamanya dari 4 Afrika itu sudah terpenuhi. Lalu apa untuk tujuan khususnya? Nah, untuk tujuan khususnya itu adalah motivator memverbalkan suku kata kembar yang belum pernah diucapkan sebelumnya. Nah, tadi kan udah diucapkan ya, contohnya seperti gigi, susu, mama, mimi, pipi. Kita bisa memverbalkan yang lainnya nih seperti lele, lala, sasa, dodo, sisi, dan lain-lainnya. Nah, untuk yang ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Tahap selanjutnya itu adalah maaf ya, sebelumnya di sini tuh bukan 4 HVS, tetapi tahap selanjutnya setelah 4 HVK, yaitu adalah 4 HVS dan D4 HVK. Oke, untuk bagian yang B, yaitu pertanyaan mengenai tentang 4 HVS. Oke, untuk nomor yang 1, yaitu adalah apa kepanjangan dari 4 HVS, yaitu adalah 4 huruf verbal sederhana. Yang kedua, apa pengertian dari 4 HVS, yaitu adalah suku kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya berbeda-beda dan hanya diucapkan saja tanpa menunjukkan simbolnya. Yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVS? Syaratnya itu adalah anak harus sudah terampil 4 HVK. Nah, yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVS? Nah, untuk tujuan utamanya itu adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 HVS. Nah, untuk yang khusus yaitu adalah melatih anak untuk mempunyai huruf konsonan dan vokal. Nah, yang berikutnya itu adalah sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVS. Nah, contohnya itu seperti meja, baju, bola, mata, dan kuda. Yang berikutnya, bagaimana sih cara motivator mengenalkan 4 HVS?
Nah, caranya hampir sama nih seperti mengenalkan tadi yang huruf 4 hafika, yaitu kita bisa mengajak anak bermain, kita mengajak anak bermain atau berdialog atau mengajak anak berdongeng. Tetapi motivator juga harus mengarahkan anak untuk anak tetap memverbalkan huruf dari 4 HVS dan kita juga terus selalu berapresiasi untuk anak agar anak mau mengucapkan ulang atau memverbalkannya kembali dari huruf 4 HVS-nya. Oke, untuk soal yang berikutnya itu, bagaimana sih cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVS-nya? Untuk tujuan utamanya juga sama seperti yang tadi nih, yaitu motivator memperhatikan ekspresi anak itu sudah ceria atau belum, anak itu sudah semangat atau belum, anak itu senang atau tidak. Nah, kalau anak memang sudah senang, berarti anak sudah mau dan sudah terampil untuk materi ini dan materi ini sudah terpenuhi, seperti itu. Nah, untuk evaluasi tujuan khususnya itu adalah sama seperti yang tadi juga, yaitu motivator memverbalkan suku kata kembar yang belum pernah didengarkan oleh anak. Nah, tadi kan sudah contohin ya. Nah, yang belum kita contohin itu seperti huruf siku, kata siku, maaf ya, seperti kata biru, bata, dan yang lainnya. Oke, lalu kita lanjut ke pertanyaan yang bagian C, yaitu mengenai 5 HVS. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa kepanjangan dari 5 HVS? Yaitu adalah 5 huruf verbal sederhana. Yang kedua, apa pengertian dari 5 HVS? Yaitu adalah suku kata yang terdiri dari 5 huruf yang hanya diucapkan saja tanpa kita menunjukkan simbolnya atau hurufnya. Yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan HVS? Yaitu adalah anak sudah terampil 4 HVS. Nah, yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 5 HVS. Nah, untuk contohnya ini kita ngeliat dari akhirannya ya. Nah, kita ambil dari akhiran L, misalkan seperti botol, mobil, kapal. Lalu kalau untuk akhiran yang M, seperti minum, tanam, senam. Nah, ada lagi nih yang akhirannya N, yaitu bulan, hutan, makan. Nah, terus ada lagi macan. Nah, terus kalau untuk akhiran yang R, yaitu adalah bibir, kapur, leher, sisir. Ada juga yang akhiran S, itu gelas, kumis, dan tulis. Ada juga di akhirannya itu adalah huruf K, seperti bebek, cicak, jeruk, kodok, atau katak. Ada juga yang akhirannya P, seperti sayap, balap, gitu. Ada yang akhirannya T, seperti robot, semut, badut. Lalu ada juga yang akhirannya dari huruf H, gajah, lidah. Nah, nanti juga ada nih yang akhirannya itu dari huruf NG atau biasa kita sebut eng. Nah, seperti kucing, piring, payung, gayung, lalu gasing, atau seperti anjing. Nah, yang berikutnya itu, apa sih tujuan utama dan tujuan khusus dari 5 HVS? Tujuan utamanya juga sama, agar anak menyukai kegiatan bermain 5 HVS ini. Lalu untuk tujuan khususnya itu adalah agar anak mengerti bunyi penggunaan huruf yang berpola konsonan vokal konsonan vokal atau KVK dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Nah, untuk yang keenam, bagaimana sih cara motivator mengenalkan 5 HVS? Sama seperti tadi, yaitu kita mengenalkan anak dengan cara berdialog, bermain, bernyanyi, atau mungkin berdongeng, seperti itu. Oke, untuk yang ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi 5 HVS? Nah, cara mengevaluasinya juga sama. Nah, untuk evaluasi yang tujuan utamanya itu adalah motivator melihat ekspresi anak lagi. Apakah anak itu sudah ceria atau belum, sudah senang atau belum. Jika anak sudah sama seperti tadi, berarti tujuan utamanya itu sudah terpenuhi. Nah,
Lalu untuk evaluasi tujuan khususnya, yaitu motivator memverbalkan suku katanya lagi, tapi yang belum disebutkan, seperti merah, putih, dan lain-lainnya. Nah, lanjut lagi ya. Apa sih tahap selanjutnya setelah 5 HVS? Tahap selanjutnya itu adalah D5 HVS. Nah, kalau untuk bagian yang D, yaitu pertanyaan 4 HKS. Nah, nomor 1, apa kepanjangan dari 4 HKS? 4 HKS itu adalah 4 huruf kalimat sederhana. Nah, yang kedua, apa pertanyaan dari 4 HKS? Nah, mohon maaf sebelumnya, di sini sepertinya ada salah pengetikan, yaitu apa pengertian dari 4 HKS. Nah, untuk pengertiannya itu adalah kalimat yang terdiri dari 3 kata yang masing-masing katanya ada 4 huruf. Lalu yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HKS? Yaitu anak harus sudah terampil materi 4 HVS gitu. Lalu sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HKS. Nah, contoh katanya itu kan tadi sudah jelasin ya, yaitu ada 3 kalimat, tapi satu katanya itu ada 4 huruf gitu. Nah, seperti saya suka roti, saya suka susu, mama beli susu, papa beli susu. Nah, atau Susi bawa bola gitu. Nah, terus yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HKS? Untuk tujuan utamanya itu sama, yaitu agar anak menyukai kegiatan verbal dari 4 HKS. Untuk tujuan khususnya itu adalah anak mampu menggabungkan kata menjadi kalimat secara verbal. Nah, yang keenam, bagaimana sih cara motivator mengenalkan 4 HKS? Nah, caranya itu sama, bisa kita ngajak anak, tapi motivator lebih ke mengarahkan anak untuk melatih anak menggabungkan kata menjadi kalimat dengan cara main yang sifatnya itu menyenangkan ya. Seperti mungkin kita bisa nyanyi dulu nih sambil bermain, seperti melewati lagu Labimba. Atau misalkan kita coba ajak anak, alihkan anak seperti kakak, coba dong kakak, Bu Devi minta tolong nih, kakak coba kita panggil hurufnya yuk. Ada Bu Devi punya huruf nih, kakak tebak ya. Nih, SAYA saya, BILI beli, BAJU baju. Kalau kita satuin jadi apa ya kakak? Jadinya saya beli baju. Nah, lalu bisa kita ganti lagi nih. Coba lagi dong, tebak nih Bu Devi mau manggil huruf apa ya kakak? Nah, misalkan PA papa, SUKA suka, KOP kopi. Kalau kita satuin jadi apa ya kak? Jadinya papa suka kopi. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Lalu kita bisa aplikasikan lagi cara dengan berdialog, dengan bernyanyi, atau dengan berdongeng saat mungkin menceritakan buku cerita, seperti itu. Lalu yang ketujuh, lanjutnya setelah 4 HKS, nah tahap selanjutnya itu adalah B6, syarat yang sudah terpenuhi ya. Oke, mungkin itu saja jawaban dari saya untuk jawaban tugas belajar hari ke-10. Saya mungkin kurang lebihnya dari saya ucapkan mohon maaf karena masih banyak kesalahan dan kekurangan dari saya. Terima kasih. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.